Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue putu bambu. Pengen beli sih, tapi nggak ada tukang putu yang lewat depan rumah. Jadi bikin sendiri aja, mudah kok mamis. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Siapkan wadah atau loyang alas dengan daun pisang. Kemudian masukkan 200 gram tepung beras. Kita kukus dulu tepung berasnya selama 20 menit. Setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat tepung berasnya. Kemudian kita diamkan tepung beras sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya, siapkan setengah butir kelapa parut. Tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 2 lembar daun pandan, kita sobek-sobek agar aromanya lebih keluar. Kemudian kita aduk agar garamnya tercampur rata. Sekarang kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat kelapa parutnya. Sekarang siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih. Potong ukuran panjangnya sepanjang ukuran daun dan lebarnya 6 cm. Kemudian agar ukurannya sama, kita cetak dengan bantuan botol pewarna makanan. Lalu kita gulung seperti ini. Kemudian ujungnya di staples. Nah, ini sudah jadi. Nanti kita gunakan ini sebagai pengganti bambu. Selanjutnya, siapkan 10 lembar daun pandan yang sudah digunting kecil-kecil dan 10 lembar daun suji yang sudah digunting kecil. Kalau tidak ada, skip, ganti dengan pasta pandan secukupnya. Masukkan potongan daun suji dan daun pandan ke dalam mangkok blender. Tambahkan 125 ml air. Kita blender hingga halus. Selanjutnya kita saring dulu, lalu ditakar sebanyak 125 ml. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga sedikit pasta pandan. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, setelah tepung berasnya dingin, kita tambahkan air jus pandan suji sambil diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini tepung berasnya sudah tercampur rata, teksturnya agak lembab dan bergerindil. Nah, selanjutnya kita saring dulu tepung berasnya. Sekarang kita masukkan tepung beras sampai setengah bagian cetakan, bawahnya dialas dengan daun pisang. Kemudian kita lubangi. Tambahkan gula merah sedikit saja. Kemudian kita tutup kembali dengan tepung beras sampai penuh. Kemudian ini tinggal diratakan, tidak perlu ditekan ya. Langsung kita pindahkan ke panci kukusan.
Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kue putu selama 20 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kue putunya. Nah, ini sudah jadi ya putu daun pisangnya. Sekarang kita gunting dulu daunnya. Nah, jadinya seperti ini ya mamis, kue putu daun pisangnya. Kue putu bambu ini disajikan dengan kelapa parut, rasanya enak banget. Kita pindahkan dulu ke piring saji. Setelah selesai, sekarang saatnya kita cobain ya. Nah, sudah hampir mirip dengan yang di tukang putu ya moms. Rasanya enak, mirip dengan yang di tukang kue putu. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik ikon lonceng. Halo, selamat datang di Landscape Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat jajanan pasar yang sehat, murah meriah, tapi enak banget. Cara membuatnya juga mudah sekali, anti gagal. Kue ini cocok banget untuk teman ngopi dan ngeteh. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Siapkan 250 gram kacang hijau, cuci bersih lalu rendam semalaman atau minimal direndam 2 jam. Kemudian kita didihkan air dalam panci, lalu rebus kacang hijau sampai matang dan empuk. Bisa dimasak dengan metode 5, 30, dan 7 ya, atau mau di presto juga silakan. Nah, jika kacang hijaunya sudah matang dan sudah empuk, sekarang kita angkat kacang hijaunya. Jika masih banyak airnya, kita tiriskan dulu kacang hijaunya. Ini sudah tidak ada airnya, jadi aku tidak tiriskan ya. Sekarang masukkan 125 gram gula pasir ke dalam kacang hijau. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tambahkan 200 ml santan. Masukkan 3 lembar daun pandan. Sekarang kita masak kacang hijaunya sampai kering dan kalis. Nah, sekarang sudah jadi pasta kacang hijau. Ini sudah kering dan sudah kalis. Sekarang kita angkat. Pasta kacang hijau ini bisa buat isian roti, bakpao, atau buat isi bakpia juga bisa. Sekarang kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Tutup dengan serbet ya, agar permukaannya tidak kering. Setelah pasta kacang hijau dingin, sekarang kita ambil 1 sendok makan munjung adonan pasta kacang hijau. Kemudian kita bentuk bulat dan dipipihkan seperti ini. Selanjutnya kita mau buat bahan pencelup. Masukkan 80 gram terigu protein sedang ke dalam mangkok. Tambahkan 45 gram tepung tapioka. Lalu masukkan 15 gram tepung maizena. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk.
Lalu masukkan 3/4 sendok teh baking powder. Kita saring dulu campuran tepung. Tambahkan 200 ml air, kita tuang airnya secara bertahap. Lalu aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Kita tambahkan lagi airnya, lalu diaduk sampai tercampur rata, sampai halus dan tidak bergerindil ya. Nah, ini setelah adonannya halus dan tidak bergerindil, baru kita masukkan sisa air. Aduk kembali sampai tercampur rata. Masukkan minyak dalam fry pan, kita panaskan dulu. Celupkan pasta kacang hijau yang sudah dibentuk tadi ke dalam adonan pencelup. Kemudian masukkan ke minyak yang sudah dipanaskan. Masukkan kue ganda sturi ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Goreng hingga matang dan berwarna golden brown. Kita goreng bolak-balik ya, agar matangnya merata dan warnanya bagus. Nah, ini sudah matang ya dan sudah berwarna golden brown. Sekarang kita angkat kue ganda sturi. Nah, setelah selesai, sekarang kita cobain yuk. Ini aku belah dua ya. Kue ganda sturi ini sederhana tapi enak banget buat teman ngopi dan ngeteh. Selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue yang kalau di Palembang namanya engkak, ada juga yang menyebutnya wingko babat. Jadi mau namain wingko atau engkak boleh. Cara membuatnya mudah sekali dan irit bahan. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, siapkan setengah butir kelapa parut. Tambahkan 2 lembar daun pandan, kita robek-robek agar aromanya keluar. Agar kuenya tidak cepat basi, kita kukus dulu kelapa parutnya selama 15 menit. Kemudian siapkan panci, masukkan 300 ml santan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan. Kita masak ya santannya sampai mendidih agar kuenya tidak cepat basi. Nah, ini jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat ya santannya. Selanjutnya kita diamkan dulu santannya sampai suhu ruang. Sekarang kita angkat kelapa parut yang sudah dikukus selama 15 menit. Siapkan loyang 20 cm x 20 cm, tinggi 4 cm. Alas dasarnya dengan baking paper, semir seluruh bagian loyang dengan margarin, kemudian taburi dengan terigu. Masukkan 150 gram gula pasir ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, kemudian ini kita kocok lepas telur dan gula sampai gulanya hancur, tidak perlu sampai mengembang.
Setelah itu masukkan 250 gram tepung ketan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan larutan santan. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata, sampai halus dan tidak bergerindil. Setelah adonannya licin dan halus, masukkan kelapa parut. Kemudian tambahkan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata. Nah, ini adonan engka yang sudah tercampur rata. Setelah itu, tuang adonan engka, masukkan ke dalam loyang. Panaskan oven suhu 180 derajat Celcius. Panggang selama 30 menit, 20 menit api bawah, 10 menitnya api atas bawah. Nah, setelah dipanggang selama 30 menit, setelah bagian atas kuenya kering, kita keluarkan dulu kue dari oven. Tambahkan atasnya dengan madu, kita oles bagian atas kue engka dengan madu. Kemudian tambahkan wijen. Kalau tidak ada, wijennya boleh di skip. Selanjutnya panggang kembali api atas bawah 200 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Nah, setelah kurang lebih dipanggang selama 20 menit, sekarang kita angkat dan keluarkan kue dari oven. Setelah kuenya agak dingin ya, kita keluarkan kue engka dari loyang. Nah, ini bagian bawahnya, warnanya cakep ya. Yuk, sekarang kita potong ya kuenya. Nah, ini contoh kue engka ya, mamis, wangi, teksturnya lembut, kenyil-kenyil. Ide buat jualan agar tampilannya jadi lebih menarik. Biasanya kue engka ini dililit dengan daun pandan seperti ini. Nah, sekarang tampilannya jadi lebih menarik ya. Sekarang kita cobain yuk. Tekstur kue engka ini lembut, kenyil-kenyil karena terbuat dari bahan tepung ketan. Rasanya enak, manis, legit, dan wangi. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon lonceng. Halo, selamat datang di Landscape Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue jajanan pasar yang tak kalah enak dengan jajanan pasar lainnya.
Kali ini aku mau membuat kue apem Pak Tongko atau kue apem gula putih. Rasanya enak banget, irit bahan, cara membuatnya mudah sekali dan anti gagal. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, siapkan mangkok. Kita masukkan 2 sendok makan air hangat suam-suam kuku. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tutup dengan serbet atau plastik, kemudian istirahatkan selama 15 menit. Nah, ini air kelapa, aku pesan dari tukang sayur langganan. Air kelapanya ini dibagi 2, masing-masing ditakar sebanyak 300 ml. Selanjutnya, masukkan 150 gram gula pasir ke dalam panci. Tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Kemudian masukkan 300 ml air kelapa. Nah, sekarang kita masak dulu air kelapa dan gula sampai gula larut, tidak perlu sampai mendidih. Kita masak cukup sampai gulanya larut ya, tidak perlu sampai mendidih. Sekarang kita angkat. Kemudian ini kita dinginkan dulu sampai suhu ruang. Nah, setelah 15 menit ini raginya sudah mengembang ya. Terlihat di sini banyak busanya, artinya raginya masih aktif dan siap digunakan. Selanjutnya, masukkan 250 gram tepung beras ke dalam adonan biang. Tambahkan 50 gram tepung tapioka. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya, tambahkan 300 ml air kelapa. Nah, ini sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, baru kita masukkan larutan air kelapa dan gula yang sudah dimasak tadi sambil disaring. Kita aduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya ini kita tutup dengan serbet dan istirahatkan selama 3-4 jam. Waktunya jangan lebih dari itu ya, karena nanti hasilnya akan asam. Nah, ini setelah 3 jam, di sini terlihat ada buih-buihnya ya, dan adonannya ini memang encer. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah tua atau pink. Kita aduk sampai tercampur rata. Step terakhir, tambahkan 1 sendok makan minyak sayur, lalu kita aduk ya sampai tercampur rata. Siapkan loyang ukuran 18 cm x 18 cm, tingginya 6 cm. Oles seluruh bagian loyang dengan minyak sayur. Nah, setelah itu kita tuang adonan kue ke dalam loyang. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kukus kue apem selama 30 menit dengan api sedang. Nah, ini aku tutup dengan serbet agar tidak ketetesan uap air.
Nah, ini setelah dikukus selama 30 menit, sekarang kita angkat kuenya. Selanjutnya tunggu agak dingin dulu ya, baru nanti kita keluarkan dari loyang. Nah, setelah agak dingin, kita sisir dulu ya pinggiran loyang agar kuenya mudah dikeluarkan. Yuk, sekarang kita potong ya kue apemnya. Nih hasilnya cantik banget ya, seratnya banyak dan bersarang sekali. Sekarang kita cobain yuk. Warnanya cakep, tekstur kue lembut dan kenyal-kenyal. Kita belah dua ya, kita lihat bagian dalamnya. Nih kuenya berserat dan bersarang sekali, cantik banget. Rasanya sudah pasti enak. Selamat mencoba ya Mami, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik ikon lonceng.